dijual gitu ya. Nah kan ada nilai tambahnya lah, ini umpamanya penginapan kasih, tapi kalau itu kan sudah di luar kan mungkin ada butuh apa itu sabun, butuh minum saring dan sebagainya, jangan makan, jangan bisa jual di situ. Atau mungkin tarif dari wirawiri, mungkin tarif minapnya di situ karena dijejer kayak gereh ya. Karena balok itu kan ya hanya sekedarnya. Jadi semuanya bisa dilakukan, ya modelnya cuma 2 ruangan ya. Kalau ingin bisa eksis dan seterusnya, kayaknya program pemerintah memang begitu sejak dulu ya. Memang ada yang menyasar ke masyarakat yang belum beruntung dalam arti mungkin lulus paket B atau paket C ya, paket C umpamanya masih usia tapi belum punya pekerjaan dan sebagainya kan itu. Atau mungkin lulus paket B mau melanjutkan ke paket C juga terputus, terkendala yang lainnya ya, bisa masuk ke syaratnya kan belum masuk Jabodetabek kan gitu lah, syaratnya kan itu. Tapi kalau yang sudah masuk Jabodetabek ya tidak bisa. Hanya itu saja dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi tambahan dari Bapak Suwardi. Itu sesinya kami dengan Pak Kabin, mohon maaf tidak bisa mendampingi acara sampai selesai. Itu saja nanti kami serahkan pada Mas Indra dan Pak Toyo. Namun sebelumnya nanti kami mohon untuk mungkin tambahan sambutan atau mungkin informasi dari LKP itu kepada Bapak Sukarsianto. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kabin. Masih sabar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Kabin yang saya hormati, Pak Kasih Kelembagaan, Pak Hartoyo, Mas Dila, kemudian pemilik PKPM Pak Ardi yang saya hormati pula. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Oh, ternyata tidak sabar. Ada yang lebih penting, monggo Pak, monggo. Siap. Kita lanjutkan. Sudah tidak Pak, kasih. Oh iya, ganti ya. Jadi Bapak Ibu, kita patut bersyukur kita masih diberikan kesehatan, keselamatan tentu saja, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini. Pertama saya mohon maaf tadi terlambat karena roto blank dan saya pikir itu undangannya jam 1 siang. Wah, nggak tahu ya, akhir-akhir ini saya roto blank. Itu terus cari kunci sudah saya pegang, saya cari kemana-mana nggak ada, saya pegang gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabin, Bapak Kasih, tentu saja ini Bapak Kepala Bidang Kodikmas ini punya orientasi yang tinggi, ya, ekspektasi yang tinggi tentang LKP tentu saja ya. Kemarin akhir-akhir ini yang Bapak fokuskan adalah di LKP, di program PKK dan PKW. Selalu kalau ketemu saya itu gimana Pak Marjianto, di Sleman itu banyak LKP-nya, banyak PKBM-nya. Ada peluang yang cukup besar dari Direktorat Vokasi, Dirjen Mdikbud saja, kok tidak maksimal misalnya. Masalah yang apa Pak? Nah, ini terus kita ada dialog sebentar. Kalau begitu ini kebetulan dari Direktorat ada yang turun ke Jogja ya, setelah di Bantul. Kemudian kalau gitu apa Pak? Nanti kita bisa minta pencerahan, kemudian penguatan dan sebagainya, advokasi bagaimana sih
kendala-kendala yang ada di khususnya LKP di Sleman itu presentasinya sedikit sekali yang bisa mengakses program PKK dan PKW. Nah, kemudian ada ide di share di grup Pak Hussein, mintanya hadirnya sebanyak-banyaknya, sebanyak LKP yang ada di Sleman. Nah, ternyata hanya berapa persennya? Tidak salah 10 lembaga persennya, 11 itulah. Di deadline jam 1 tidak tambah, itu ya sudah. Nah, mungkin ada kesempatan lain atau nanti mungkin difasilitasi oleh bidang lagi sehingga kita semuanya bisa siap hadir. Ini memang peluang yang sangat menarik dan sangat yang harus kita sikapi karena ya inilah perhatian pemerintah pusat terhadap LKP di seluruh Indonesia, khususnya di Sleman. Nah, kaitannya dengan pendataan tadi bahwa memang untuk pendataan LKP ini ada fluktuasi sih Pak Hartoyo. Jadi kalau di data 74 ternyata yang aktif 49. Nah, ini kalau LKP itu banyak hal ya. Ada yang izin terus tidak muncul lagi itu ada yang aktif, ada yang berizin dan sebagainya. Mungkin hal-hal ini yang nanti kita identifikasi sehingga ketemu apa sih permasalahan yang ada di Sleman. Jadi data ini mungkin nanti adalah pemutakhiran data, lebih ke itu kayaknya, pemutakhiran. Jadi diklasifikasi data LKP yang memang sudah cukup bagus, kinerjanya bagus dan sebagainya, sehingga dalam memberikan solusi hambatan ini bisa cepat. Oke, monggo nanti untuk ketua-ketua forum khususnya LKP Derek monggo nanti merumuskan apa-apa yang bisa kita sampaikan ke Dinas Pendidikan khususnya bidang Prodikmas sehingga nantinya harapannya itu LKP di Sleman bisa dan dapat mengakses program yang sudah diluncurkan oleh Direktorat Vokasi. Saya kira itu. Mungkin nanti kita sambung lagi setelah sesi ini. Terima kasih dari saya. Banyak kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Waduh. Tambah sedikit Bapak Ibu, jadi untuk program PKK PKW ini sebetulnya PKBL juga peluangnya sama dengan LKP. Nah, mungkin kalau di saat pelaksanaan, kemudian pembelajaran teori praktek, mungkin bisa berkolaborasi gimana saja dengan LKP. Jadi mau mengajukan program apa, kayak tata rias pengantin misalnya, boleh. Nah, nanti instrukturnya, gurunya dari LKP. Bisa deh Pak, dosen gitu. Oh, sangat bisa Bapak Ibu. Oh, gitu. Monggo. Karena sudah banyak yang disampaikan terkait dengan program PKK dan PKW, dan ini bisa diakses oleh PKB maupun LKP.
saya hanya bicara pengalaman aja. Saya pengalaman pernah dipanggil itu di Solo waktu itu untuk evaluasi terkait dengan PKK ini. Kebetulan saya dapat waktu itu yang kami ajukan itu dari sekian banyak PKBM hanya saya waktu itu Pak. Saya itu yang ini apa yang ini Pak. Dan saya membutuhkan dapodiknya yang LKP saya kan nggak punya karena punyanya saya kan dapodik yang di kesetaraan gitu. Saya bingung, saya tanya dengan pembantunya yang operasional itu belum punya yang NPSN LKP gitu, lah dereng lah wong PKBM gitu dapodiknya PKBM Mas ya gitu. Nah ternyata di sana itu kita tidak bisa ngasih apa-apa untuk evaluasi berikutnya. Nah ya ini yang perlu kita sampaikan juga. Karena kalau di PKBM kan mestinya lebih luas bisa mengakses itu bisa. Tapi kan kita terkendala satu tentang itu Pak. Untuk dapodiknya yang LKP. Karena ternyata beda rumah gitu. Ini pengalaman dari saya. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan PSDIK-nya, peserta didik. Nah peserta didik waktu itu kebetulan ada anak yang paket B. Anaknya masih imun memang ya. Saya dimarahin tentean Pak. Waduh. Saya sampai bingung. Nah, maka kalau kita bisa mengakses anak-anak di paket itu kan tidak tiap hari sekolahnya. Paling hanya 3 hari. Sehingga anak yang memang hanya usaha sekolah dan sekolah di situ, sebetulnya waktunya itu kan luas. Seandainya PSDIK double masuk dapodik kesetaraan sama LKP itu bisa, kita bisa mengakses. Tapi kan ternyata tidak bisa. Nggak bisa. Nah, yang seperti ini kan harus kita solusi. Terus terkait dengan PSDIK lagi, umurnya anak-anak seusia itu Pak, anak-anak itu agak seneng-senengnya do kerja neng kafe. Setelah anak-anak habis kerja di kafe, ternyata kalau pesannya seperti itu, anak itu baru mau beralih ke pekerjaan yang lain untuk kepingin bekerja mandiri. Tapi ternyata umurnya kan dibatasi sekali untuk kita mengakses di situ. Anak yang seusia 30 tahun ke sana, justru anak itu baru mulai muncul ada angan-angan untuk bisa bekerja secara mandiri. Ini kan masalah bagi PKBM ya, terutama PKBM ini masalah karena memang anak-anak di kesetaraan pun usianya juga sudah lebih dari 20 ke sana. Itu yang terkait dengan PSDIK-nya. Terus yang sangat sulit lagi Pak. Saya kemarin juga sudah misi Pak, mau masuk ke PKK-nya. Tapi syarat yang harus di-upload Pak, kita tidak punya mitra. Punya saya dulu menjahit, sampai sekarang jajar ada. Kita juga menerima kursus, kita juga menerima jasa, iya. Tapi saya tidak masuk di LKP, tapi tetap sama-sama di PKBM. Seperti itu. Untuk bermitra yang harus mengupload ono jenenge apa sih juga apa namanya? Ada papan nama, terus ada MOU. Itu kami memang benar-benar saya golek nondi ya, wis batal saya maju. Nah, PKBM kendalanya seperti itu. Kita belum punya mitra. Saya diarahkan, bukan sih dekat Garmen yang lulus tuh Pak. Yuk kita nggak berani meluncur ke sana ya, nanti kalau anaknya itu kompetisi berstol, punya kompetensi yang sesuai yang diharapkan mereka. Kita kan masih awang-awang gitu. Kalau dulu kita memagangkan anak-anak itu ke penjahit, mereka mau menerima. Tapi kalau sampai ke perusahaan itu sudah ada apa namanya, itu kami sangat kesulitan untuk kita mengakses yang program PKK dan PKW ini. Gitu saya mungkin Pak Arjanto, saya juga nggak bisa seperti itu. Nah saya malah kemarin itu karena saya bermitra dengan CCS besok Pak Arjanto. Nah
Sana itu anak dari PAUD sampai usaha sekolah, tapi izinnya LKP. Tapi anaknya pendidikan kesetaraan, akhirnya ikut ke tempat saya. Loh, nek cah PAUD pakai LKP kan kon ngopo to saya. Salah izin dan sebagainya. Itu seperti itu. Akhirnya anak-anak yang butuh ijazah itu akhirnya masuk ke tempat saya. Seperti ini, loh itu kok bisa ya? Di LKP. Tapi kan nggak pernah mengakses program yang seperti itu. Nah, kalau di PKBM itu kan kalau ada angin untuk bisa diakses, sebetulnya kita itu ingin sekali Pak. Tapi kendalanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan di forum ini nanti bisa ada pencerahan untuk nanti baik PKBM maupun LKPM bisa mengakses dua-duanya sehingga PKBM ya maju untuk terampil, LKP juga maju untuk terampil sehingga pemberdayaan masyarakat itu bisa dirasakan. Gitu ya Pak ya. Itu cuma keluh kesah saya saja Pak. Mungkin yang lain mungkin juga sama kayaknya Pak. Karena memang kami juga proaktif kemarin, tapi setelah kendala yang harus diupload hal-hal yang seperti itu kita sudah wis tutup nggak jadi. Gitu. Kita sudah bisa akses untuk semua itu. Form-formnya itu semua sudah muncul loh. Kita semua juga bisa, nggak berani sudah tentu nggak jadi. Begitu Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Justru itu Bu. Kendala-kendala apa yang dialami di PKBM, di LKP justru mau diidentifikasi, diinventarisasi. Kalau di juknisnya itu PKBM bisa, tapi ditambahi oleh Pak Ujen itu bisa sekali. Ternyata di prakteknya ada terkendala teknis dan sebagainya. Justru itu yang ingin kita ketahui bersama, khususnya bidang kemarin itu ya itu mau difasilitasi, mau diberikan pencerahan. Kendala ini selain jumlah ya kendala teknis. Yang kedua untuk menjawab tadi ya kendala tadi mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Ujen atau Bu Ani atau Pak Hartoyo ini dari LKP yang memang sudah sangat berpengalaman dalam mengakses ini. Bahkan di Bu Ani ini levelnya sudah platinum. Di LKP itu ada platinum, ada gold, ada silver. Itu tergantung kinerjanya LKP, penilaiannya. Dan nilai value-nya juga berbeda-beda. Termasuk output-nya. Jadi kalau akses PKKW itu tidak cuma di dalam pelaksanaan. Yang terpenting adalah keluarannya, kerjasama dan studi itu serap berapa, gaji piro takut sudah dilatih sedemikian rupa, dinilai uji kompetensi, dinilai bekal, diberikan bekal usaha. Itu laporannya setiap bulan ditanyakan sejauh mana keberhasilan peserta didik di dalam mengikuti pelaksanaan PKK dan PKW. Dan itu ceknya adalah random ke peserta didik. Jadi peserta didik ditanya, kamu kemarin dapat apa, sudah dapat apa. Makanya memang ini agak berat ya Bapak Ibu sekalian dalam pertanggungjawabannya. Justru kita harus benar-benar siap, ya, benar-benar siap dari administrasi dan lain sebagainya. Moga mungkin dari Pak Hussein atau dari Bu Ani bisa memberikan pencerahan kepada rekan-rekan PKBM, nah, sehingga ada sedikit pencerahan. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi ya Ibu. Mohon maaf dari PKBM apa Bu? Saya Pak.
Nggih, Bina Karya nggih. Neren nepangaken saya Ani dari Budindia 2 Culinary School nggih. Bapak Ibu semua, kebetulan kami adalah LKP yang tahun ini juga mendapatkan mengakses dana PKW dan mendapatkan yang kelas platinum. Alhamdulillah kalau untuk platinum kami sudah 4 kali platinum dan sebelumnya kita masuk PKW unggulan. Nah, apa yang membedakan memang dari nilainya. Kalau biasa itu kan 6,5, 7,5, kalau platinum itu sampai satu anak itu 20 juta gitu. Nah, untuk menuju ke sana itu sebenarnya sama, hanya tentang kesiapan kita untuk menyediakan dokumen dan buktinya. Nah, apakah ada perbedaan SMK, LKP, dan SKB? Semua tidak ada. Jadi semua proposal itu melalui satu aplikasi dari Ditsuslat yang namanya Banper itu. Di situ kita masuk. Nah, yang untuk memasukkan itu nanti adalah nomor, mungkin kalau belum tahu bisa dibantu yang tahu tentang apa ya mengisinya. Tapi tidak harus ber-NPSN LKP. Jadi Banper ini itu bisa diakses 1 LKP, 2 SKB, 3 PKBM, 3 SMK, 5 organisasi masyarakat yang mengajukan. Jadi tidak harus LKP. Seperti PKK bisa. Bahkan tahun ini paling banyak adalah PKK di bawah Dekranasda, itu hampir sepertiga anggaran dari negara itu masuk ke Dekranasda gitu. Jadi tidak ada harus ber-NPSN lembaga kursus. Jadi untuk memasukkan di sana itu adalah kode bahwa pernah memiliki akses di sana. Namanya apa Pak Husain? Ya pokoknya memasukkan di sana, nanti mengisi itu akan mendapatkan kode di situ. Nah, setelah itu mengakses, setelah itu mengisi data yang dibutuhkan. Tentang usia ya memang kita harus effort untuk Jogja atau Sleman ini karena usia sekolah itu sudah rata-rata ya sekolah gitu. Di SKB juga demikian. Jadi yang digarap itu bukan siswa SKB-nya tetapi alumninya. Tentu kita berharap semua alumni kita itu akan memiliki rintisan usaha atau bekerja. Jadi yang kita kelola, kita garap itu alumni SKB, alumni PKBM yang atau warga masyarakat umum yang masa usia sekolah tapi tidak sekolah. Nah kalau di LKP kami ya menggunakan masyarakat umum yang membutuhkan layanan gitu. Nah kemudian usia anak itu masih suka bekerja di kafe atau apa, ya tinggal kita ajukan aja, jangan PKW, ajukan aja PKK barista, kan cocok sekali. Jadi selama mungkin pelatihan di situ diajari keahlian tentang barista. Nanti instrukturnya kalau tidak ada instruktur barista kami punya Bu. Ujian kompetensi di tempat kami juga bisa karena kami TUK barista. Kebetulan kami TUK barista, perhotelan dan kapal pesiar, tata boga, dan satu lagi apa? Lupa. Ya, yang berhubungan dengan kuliner ya. Begitu. Jadi sangat mudah kalau kita membangun kerjasama dengan teman-teman yang lain gitu. Kemudian yang mitra itu kan sebenarnya sebagai makhluk sosial kita harus bermitra ya. Tidak harus untuk urusan PKW atau PKK, semestinya kita bermitra untuk pengelolaan lembaga kita. Paling ini kan biasanya ketika menghadapi akreditasi apakah dibutuhkan yang namanya MOU kemitraan. Nah, sebenarnya kita mudah ketika hanya butuh mitra dengan industri. Hubungi teman-teman LKP itu kan rata-rata semua sudah punya industri, punya tema. Nah di situ bisa. Kalau hanya yang di itu kelas silver, gold, itu kan paling hanya 3 mitra. Kalau busana ada mahkota,
Trisakti, Malasari, Hita Busana, semua punya Kitchen Factory yang punya usaha ya. Kalau yang mau garment, Patra juga garment juga ada. Kalau mau yang buka di tempat saya juga bisa. Mau kafenya juga bisa, mau cateringnya bisa, mau ke teknisi HP ke Pak Husen juga ada. Jadi sebenarnya kalau kita membuka diri, kita bisa bermitra. Nah, kalau ibu mau paksa platinum, mungkin mitranya memang lebih banyak, perbankannya, padanan dana, belum lagi CSR, belum lagi dan lain sebagainya. Itu mungkin baru lebih sulit karena skalanya harus, mitranya harus internasional semua. Jadi kalau bermitra dengan hotelnya harus minimal bintang 5 karena yang merupakan jaringan internasional. Chefnya harus bersertifikat internasional dan sebagainya. Tapi itu bila platinum. Tapi kalau hanya jadi silver, saya yakin teman-teman di Jogja, apalagi Sleman sebagai kota pendidikan, itu sangat bisa semua. Kebetulan saya platinum sudah tahun keempat ini, ada satu PKBM yang juga mendapatkan platinum. Bahkan best practice-nya itu pernah juara 1, yaitu PKBM Putra Bangsa di Pemalang. Itu bagus sekali, jadi setiap tahun itu dapat platinum. Dan ketika teman-teman platinum itu hanya dapat 20 peserta, 30, beliau bisa dapat 50 peserta. Jadi tinggal bagaimana teman-teman mengelolanya, memilih. Ini sebuah challenge ya, bagaimana ini sebuah tantangan bagaimana kita bisa melayani masyarakat secara luas. Bagi kami ini adalah bagian dari CSR lembaga, karena ketika kami belum bisa berbagi memberikan beasiswa kepada masyarakat sekitar, ya baru dengan ini pendanaan yang bisa kita upayakan untuk bisa memberikan pelatihan gratis kepada masyarakat. Karena kami swasta kalau mau memberikan masyarakat sekitar itu gratis kan belum bisa. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Kalaupun ada yang lain, saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas dari sini ya kita kontak. Ya, saya kira sudah cukup lengkap ya keterangan dari Bu Ani. Dari artinya PKBM juga punya peluang yang sama dengan LKP untuk dapat mengakses Banper. Hanya saja memang karena belum, jadi bayangannya mungkin ya sesuatu yang sulit. Tetapi yang pertama kali justru PKBM itu punya kesempatan yang sangat besar untuk mengakses, karena PKBM banyak anak-anak putus sekolah, sehingga nanti alumni ya Bu ya, alumni, karena syaratnya adalah sudah tidak terdapat di Dapodik. Jadi PKBM menurut saya peluangnya cukup besar untuk rekrut peserta. Nah, mungkin seperti itu nanti suatu ketika PKBM ini yang minat-minat nanti dikumpulkan, nanti bisa bekerjasama dengan LKP untuk memulainya. Atau mungkin kerjasama awalnya PKBM menyediakan peserta didik. Nah, tinggal peminatannya kemana. Kami LKP banyak sekali di Sleman. Ya, ada teknisi HP, ada kuliner, ada tata boga, ada tata busana. Lengkap kalau di Sleman. Jadi nanti menyediakan membantu rekrutmen peserta tergantung keminatannya. Nah, dari situ, dari teman-teman PKBM nanti bisa belajar prosesnya seperti apa. Nanti bisa melihat proses dari awal sampai akhirnya seperti apa. Nah, proses untuk kegiatan PKK-PKW itu kurang lebih 2 bulan ya. Ya, Ibu Bapak sekalian bisa melakukan istilahnya mengamati ya, studi tiru atau bagaimana. Nanti bisa dipraktekkan. Nah, tentang administrasi yang dibutuhkan tadi juga bisa belajar
teman-teman LKP semua ya awal-awal juga seperti itu. Untuk pemenuhan admis ini bagaimana. Tapi pada akhirnya karena keinginan yang kuat semuanya bisa terpenuhi. Kata mungkin, ya, kata luar. Terima kasih Bu Ati telah sedikit memberikan semangat kepada teman-teman di BKBM. Tadi tidak ada respon meminta nomor HP-nya Bu Ani. Ini pertanda bahwa BKBM sudah mulai bangkit mau bekerja sama dengan LKP untuk mengakses program PKK. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Kita hari ini semangat sekali. Untuk teman-teman di LKP yang lain yang mungkin ada kesulitan belum mengakses ini, ya monggo kita belajar bersama-sama, cari pengalaman sama-sama. Karena ini memang challenge yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah pusat ini mau membantu kita mengentaskan pengangguran khususnya di usia sekolah. Anak-anak yang kurang beruntung, jadi mestinya sekolah, kuliah, mestinya belajar, tapi kurang. Nah, inilah akses kita untuk mengambil itu. Terima kasih sekali. Mungkin masih ada tambahan dari Pak Husin. Monggo Pak mau menambahkan informasi yang teman-teman nanti lebih baik lagi untuk yang tahun depan. Monggo Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin melengkapi dari Bu Ani tadi terkait dengan pengajuan PKKP KW. Sebetulnya dari LKP juga menganggap ini adalah peluang. Tapi setelah kita melihat prosesnya, ya agak panjang dan agak mengerikan sebetulnya terkait dengan laporan. Tapi kalau kita dapat bimbingan atau pendampingan dari Dinas Pendidikan maupun dari ormit-ormit yang ada, saya kira kita bisa lewati dengan baik dan berjalan dengan sempurna. Terkait dengan PKK PKW, PKBM tadi, misalnya tadi ditanyakan kenapa kok harus usia sekolah gitu kan? Nah ini sudah diperdebatkan di atas dan sudah diusulkan berkali-kali. Kalau dulu kan sampai usia 40 tahun nggak masalah. Tapi karena ini ranahnya kementerian antara pendidikan dengan tenaga kerja, sehingga ada pembagian